Salam dan bahagia, nama saya Ria Herawati, NIM 2018017057, kelas 5A2 akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental pada PT Daria Varia Laboratoria. Saya akan mengawalinya dengan analisis perusahaan secara kuantitatif dengan membandingkan rasio-rasio keuangan dari satu subsektor yang sama, yaitu farmasi, di mana DVLA berada pada satu subsektor dengan INAF. INAF adalah kode saham untuk Indofarma, KLBF kode saham Kalbe Farma, dan KAEF untuk Kimia Farma. Dari perbandingan kelima rasio tersebut, saya akan mengeliminasi INAF dan KAEF, karena dalam perbandingan beberapa jenis rasio sahamnya kurang baik. Untuk itu berikut adalah analisis ranking untuk DVLA dan KLBF. Rasio ROE pada DVLA mendapat peringkat pertama dan KLBF mendapat peringkat kedua. Untuk debt equity ratio, DVLA mendapat peringkat kedua dan KLBF mendapat peringkat pertama. Rasio PER yang artinya semakin kecil akan semakin bagus dan DVLA mendapat peringkat pertama dan KLBF mendapat peringkat kedua. Rasio PBVR pada DVLA mendapat peringkat pertama dan KLBF mendapat peringkat kedua. Dividend yield pada DVLA mendapat peringkat pertama dan KLBF mendapat peringkat kedua. Dan dalam penjumlahan ranking pada DVLA dan KLBF, maka didapatkan angka yang lebih kecil pada PT Daria Varia Laboratoria dibandingkan dengan Kalbe Farma. Oleh karena itu, saya akan menganalisis lebih lanjut pada PT Daria Varia Laboratoria. Setelah menganalisis kuantitatif, sekarang saya akan melanjutkan menganalisis kualitatifnya. Mengapa memilih PT Daria Varia Laboratoria? Yang pertama, DVLA memiliki performa yang sangat baik dibandingkan para pesaingnya di sektor farmasi, seperti yang tertera di tabel perbandingan ROE, DER, PER, PBVR, dan dividend yield. Yang kedua, saham DVLA merupakan saham bad stock good company karena memiliki kinerja fundamental yang bagus namun dinilai murah atau undervalue oleh pasar. Yang ketiga, saham pada sektor farmasi tidak banyak terdampak oleh pandemi, sehingga saham pada sektor ini meroket di tengah masa pandemi COVID-19. Yang keempat, produk dari DVLA bukan merupakan produk yang asing dan sering digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Dilanjutkan dengan profil PT Daria Varia Laboratoria. PT Daria Varia Laboratoria adalah perusahaan industri farmasi, PMDN penanaman modal dalam negeri, yang telah berdiri sejak tahun 1976. Selama lebih dari 40 tahun, Daria Varia terus bergerak maju untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan di Indonesia. Daria Varia mengoperasikan 2 fasilitas pabrik yang telah memenuhi standar internasional atau cara pembuatan obat yang baik CPOB yang sesuai dengan The Pharmaceutical Inspection Convention dan Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme dan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Hingga Desember 2019, 92,13% saham Daria Varia dimiliki oleh Blue Sapphire Singapura, afiliasi dari United Laboratories atau Unilab. Berdiri pada 1945, Unilab adalah perusahaan farmasi terbesar di Filipina dan memiliki jaringan afiliasi terbesar luas di Asia. Dengan misi untuk membangun Indonesia yang lebih sehat, setiap orang di setiap waktu. Daria Varia memiliki beragam produk berkualitas yang dipasarkan dengan strategi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan target pasar. Daria Varia juga senantiasa mengembangkan konsep promosi yang kreatif dan mencari peluang pasar. Slide selanjutnya adalah perjalanan PT Daria Varia Laboratoria dari tahun ke tahun. PT Daria Varia Laboratoria berdiri sejak tahun 1976. Dan pada bulan November 1994, perseroan resmi menjadi sebuah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak penawaran umum perdana. Pada tahun 1995, Daria Varia mengakuisisi PT Prajaparin atau Prava dan mengembangkan bisnis secara luas melalui varian produk obat resep dan consumer health. Tahun 2014, untuk mempermudah proses administrasi dan bisnis, Daria Varia dan Prava melakukan merger.
Tahun 2014, aset dan kewajiban Prava dikonsolidasikan setelah perseroan menjadi entitas induk. Berikut adalah jajaran komisaris dan direktur. Di sini ada nama beserta jabatannya. Untuk Dewan Komisaris terdapat Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, beberapa komisaris, dan beberapa komisaris independen. Dilanjutkan dengan nama dan jabatan dari Dewan Direktur, terdiri dari Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, beberapa direktur, dan direktur independen. Untuk komposisi pemegang saham, mayoritasnya dipegang oleh Blue Sapphire Singapura dengan jumlah saham sebesar 92,13%. Untuk minoritas yang terdiri dari publik dan lainnya, jumlah sahamnya yaitu 7,87%. Penghargaan dan prestasi yang didapat oleh PT Daria Varia Laboratoria, beberapa saya tampilkan pada slide, diantaranya ada Indonesia Most Favorite Woman Brand untuk tahun 2011 hingga tahun 2019 dari berbagai produk DVLA, dan Indonesia Brand Champion untuk tahun 2011 hingga tahun 2016. Dilanjutkan, di sini ada Indonesia Most Favorite Netizen Brand untuk tahun 2011 hingga tahun 2019. Ada juga Top Halal untuk tahun 2011 hingga tahun 2019. Dilanjutkan juga, di sini ada Indonesia Wow Brand untuk tahun 2011 hingga tahun 2019. Dan yang paling terbaru yaitu penghargaan Top 5 CSR for Indonesia CSR ex PKBL Award 2020 kepada PT Daria Varia Laboratoria pada hari Rabu 23 September 2020 yang diberikan oleh Warta Ekonomi. Mengulik mengenai Indonesia CSR ex PKBL Award 2020 yang didapat oleh DVLA merupakan penghargaan setinggi-tingginya dari Warta Ekonomi bagi perusahaan swasta dan perusahaan BUMN yang telah berhasil melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan sangat baik. Indonesia CSR ex PKBL Award 2020 mengambil tema Prosperity, Humanity, dan Sustainability dengan harapan bahwa perusahaan swasta dan perusahaan BUMN yang ada dapat terus meningkatkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendorong adanya kegiatan bisnis berkelanjutan dengan berdasarkan asas kemakmuran, kemanusiaan, dan keberlanjutan bagi semua. Pada slide ini kita akan menganalisis dari segi finansialnya. Berikut merupakan income statement-nya di mana akan terdapat net income, revenue, dan net profit margin dilihat dari 5 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2019. Di sini pendapatan DVLA selalu mengalami peningkatan, dan untuk tahun 2020 karena sekarang diambil pada bulan Oktober, maka laporan keuangannya belum sepenuhnya keluar. Dan secara garis besar, pendapatan DVLA selalu mengalami peningkatan. Untuk itu, DVLA diindikasi sebagai perusahaan yang baik dan berkembang ditunjukkan dengan pendapatannya yang selalu meningkat. Lalu, dilanjutkan pada balance sheet atau neraca, saya di sini akan memfokuskan pada aset, di mana aset DVLA dari tahun ke tahun selalu meningkat dan menunjukkan bahwa perusahaan ini bagus. Perusahaan yang asetnya selalu berkembang dan meningkat menunjukkan perusahaan tersebut baik. Namun, ada baiknya jika asetnya terus meningkat, maka jauh lebih baik debt equity-nya juga ikut menurun. Jadi, kesimpulannya adalah dalam analisis pada PT Daria Varia Laboratoria, untuk beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan ini, baik itu mencari capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen karena di tahun 2020 DVLA membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 4,10%. Demikian presentasi saya mengenai analisis fundamental pada PT Daria Varia Laboratoria atau DVLA. Sekian dari saya, terima kasih.